tambah lagi nih satu menteri yang terjerat kasus korupsi selama 10 tahun pemerintahan SBY Budiono. Sudah ada 3 yang di Kabinet Indonesia Bersatu Jilid 2 yang tersangkut kasus korupsi ya. Namun dari menteri pertama yang terjerat ternyata masih ada lagi, dan hal ini seolah hukuman tidak membuat jera para koruptor. Dan di sini kami akan membahasnya dengan Pak Asep Irawan, pengamat hukum. Halo, selamat sore. Selamat sore, Pak Asep. selamat sore. Dan Ade Irawan dari ICW atau Indonesian Corruption Watch. Halo, selamat sore. Sore. Irawan Group. Pertanyaan pertama, mungkin ke Kang Asep dulu. Kan korupsi itu sepertinya sudah terjadi sejak zaman Orde Baru tentunya. Namun sekarang di zaman reformasi justru semakin menjamur dan semakin sporadis seperti jamur gitu kan. Dan korupsi seperti apa nih yang sudah menjadi tradisi sejak dulu? Kan bisa dibilang korupsi itu juga turun-menurun kan? Ya, yang aneh itu kan ketika dulu korupsi itu kan boleh dikatakan jarang. Jarang itu memang nggak ketangkap atau memang aman-aman baginya. Cuma sejak 98 kan jelas kita menentang KKN kan, korupsi, nepotisme, dan kolusi. Sekarang itu juga aneh, korupsi itu kan yang aneh di Indonesia itu apa korupsi? Suami sama istrinya bareng, suami sama anaknya, suami sama menantunya, ketua partai, sekretaris, bendahara. Yang lebih aneh yang terakhir ini kan, menterinya, sekjennya, SK migasnya, entar mungkin istrinya, entar anaknya, pasangan DPR, dan itu satu partai. Kan itu yang aneh gitu kok korupsi, dan itu nggak kapok-kapok. Padahal sebelumnya kan dulu nggak ada KPK kan, nggak ada KPK. KPK beberapa udah menindak beberapa menteri gitu kan. Nah sekarang ketika menteri-menteri Anda tertangkap, loh ini ikutan gitu. Nah ketika ini diikuti oleh pola-pola yang baru ini, seolah-olah seperti kapan giliran gue deh dapatnya gitu kan. Nah ini juga sekarang bisa dibilang tinggal nunggu digilir gitu. Jadi gini, di undang-undang korupsi itu jelas 319 maupun 2000 bahwa korupsi itu adalah kejahatan yang merusak kehidupan hak sosial dan hak ekonomi, merusak sendi-sendi kemasyarakatan. Itu kejahatan luar biasa yang dengan cara luar biasa. Dan KPK kan sudah udah katakan dengan terang benderang menindaknya. Tapi yang jadi masalah, kenapa orang-orang yang baru naik panggung ini, entah di eksekutif, entah yudikatif, entah legislatif, kok nggak kapok-kapok gitu kan? Nah, kira-kira kenapa Mas Ade nggak kapok-kapok? Apakah hukumannya memang nggak kuat, tidak membuat efek jera, ataukah kenapa nih kira-kira nggak? Ya, saya menambahkan Kang Asep, kalau lihat korupsi sekarang itu TSM, terstruktur, sistematis, dan masif. Ya, terstruktur kita bisa lihat dari banyak kasus itu. Ada korupsi politik yang kemudian diikuti oleh korupsi birokrasi. Sistematis biasanya dimulai dari proses perencanaan sampai eksekusi. Dulu tinggal proses implementasi saja korupsinya. Tapi sekarang dimulai dari proses perencanaan. Masif, terjadi di mana-mana. Kalau Orde Baru korupsinya berpusat di istana, sekarang berpusat di mana-mana. Gitu ya. Oke, jadi bisa dibilang ruang korupsi atau celah untuk korupsi itu justru diakomodir atau disediakan oleh kebijakan? Ya, sekarang saya katakan udah di mana-mana. Sekarang bayangin paling sederhana lah, gampang. Dulu nggak ada hakim jadi tersangka korupsi. Sekarang hakim jadi tersangka jadi hakim ada itu kan. Ternyata jaksa jadi tersangka ada. Ya, itu di bolak-balik ada. Penegak hukum lainnya ada gitu kan. Dulu kan cuma pejabat-pejabat eksekutif, sekarang legislatif kena gitu kan. Jadi sarana itu tidak hanya dalam tataran kebijakan, tataran implementasi, tataran kelembagaan, tapi seolah ayo kita bagi-bagi deh, ada uang negara gitu. Tidak hanya uang negara sekarang kan, aset-aset negara dibagi-bagi. Tidak hanya dibagi-bagi, istrinya, menantunya, calon pacarnya, calon iparnya ikutan semua. Tidak hanya itu, partainya ikutan. Partai tidak sendiri, rame-rame kan. Nah, membahas soal itu biasanya korupsi ini semakin menjamur, apalagi menjelang pemilu. Ada yang bilang ini untuk biaya kampanye dia menjadi ketua umum atau menjadi apa gitu kan, menjadi calon legislatif dan lain-lain. Apa bisa dibilang nih kok demokrasi Indonesia itu terhitung high cost? Ya betul, biaya politik yang mahal. Sebenarnya mahal karena antara lain partai punya kontribusi besar itu ya. Dimulai dari mana? Proses nominasi anggota DPR itu juga harus bayar, DPRD harus bayar. Belum kemudian proses pemenangan, ya, termasuk di dalamnya soal politik uang dan sebagainya. Makanya semua orang yang akan menjadi politisi butuh uang yang banyak gitu ya. Lalu politisi yang ingin terus mempertahankan kekuasaannya, apa yang dilakukan antara lain dengan menggunakan segala kewenangan yang mereka miliki untuk kepentingan mempertahankan kekuasaan atau memperluas kekuasaan. Saya kira ini salah satu faktor. Yang kedua memang problem yang lainnya aparat penegak hukum. Gitu. Yang sekarang bisa kita andalkan adalah KPK. Karena yang lain lebih banyak menangkap atau kemudian menangani kasus-kasus korupsi birokrasi. Padahal korupsi birokrasi sumbernya ada di korupsi politik, dan KPK sudah mulai berani menangani korupsi politik. Gitu. Dan data menunjukkan ketika partai-partai yang anggap sumber dana itu, beberapa partai kan ketua umum tertangkap. Yang pertama urusan sapi, terus kemudian urusan haji, gitu kan? Terus kemudian juga urusan hambalang, itu ketua umum partai kan. Nah, dan itu
dalam sejarah kepartaian tidak pernah Republik ini ada sejarah ketua umum partai terlibat ngurusin proyek. Baru kan dalam sejarah reformasi lah, padahal sejarah reformasi orang anti KKN kan. Tapi kenyataannya para ketua umum ini mencari lumbung-lumbung partainya menggunakan fakta-fakta yang sudah terjadi saat ini. Nah, Mas Adik, berhubung ini udah mau pemerintahan yang baru, kira-kira untuk kedepannya pemerintahan Jokowi JK, mulainya untuk memberantas korupsi ini dari mana? Langkah awalnya. Ya, soalnya kasus Pak Jero bisa dijadikan pelajaran penting bagi Pak Jokowi, gitu ya. Hal yang paling penting adalah dimulai dari proses sekarang ini, proses bagi-bagi kekuasaan. Pak Jokowi JK mestinya konsisten dengan pernyataan mereka di awal bahwa proses penentuan kabinet, pemerintahan mereka tidak didasarkan oleh transaksi politik, tapi pemilihannya didasarkan pada kebutuhan untuk menjawab visi misi. Dan saya kira mesti dimulai dari tantangan beratnya justru dimulai dari penentuan menteri ini. Kalau proses penentuan menteri Pak Jokowi sudah kompromi, saya kira akan seterusnya akan terjadi kompromi. Pak Jokowi tidak bisa mengontrol menterinya yang umumnya sekarang kementerian ini kan dijadikan sebagai sumber logistik terutama oleh partai politik. Jadi tantangan terberat justru ada di sini. Baru kita bicara soal program anti korupsi ke depan. Nah, lalu untuk KPK apakah perlu diperkuat lagi wewenangnya, ditambah lagi wewenangnya atau gimana untuk KPK sendiri? Iya, KPK kan keluhan mereka yang paling utama sekarang soal penyidik, yang kurang. Lalu kemudian gangguan dari politisi yang tidak senang kepada KPK. Gangguannya mulai dari soal anggaran mereka yang kemudian terus dihambat, lalu kemudian upaya pelemahan dengan mengurangi beberapa kewenangan KPK yang penting, antara misalnya soal penyadapan. Saya kira presiden sekarang, gitu ya, pemerintahan sekarang justru mestinya melawan itu, gitu ya. Mestinya menekan misalnya politisi untuk tidak intervensi kepada KPK itu. Selain memang kemudian mendorong misalnya soal anggaran mereka, termasuk memfasilitasi penambahan penyidik internal. Kang Asep tadi menyambung katanya Mas Ade, dari partai ini bisa dibilang menjadi ATM bagi partainya. Jokowi pernah mengatakan kalau ketua umum yang menjadi menteri harus bersedia melepaskan jabatannya. Apa itu sudah keputusan yang tepat? Ya kan kita kasih data tadi, beberapa ketua umum partai kalau jadi menteri kan terlibat diantaranya kan. Nah sekarang saya pikir pembelajaran berharga sekarang untuk Jokowi, jangan sampai mengangkat menterinya, misalkan yang paling gampang urusan hukum, urusan korupsi kan. Di antara yang di bawah Jokowi nanti yang langsung itu ada polisi, kepolisian, kejaksaan agung, dan menteri kehakiman hukum dan HAM. Jangan sampai nanti misalkan Jokowi mengangkat seorang menteri hukum dan HAM yang ngobrol remisi dan gerasi. Udah sampai KPK nanti dikasih remisi dan gerasi kan. Ini perlu. Dan juga yang ngurus jangan sampai ngobrol juga mencegah imigrasi kan, gerasi. Ini yang penting di depan mata. Jadi nanti menteri hukum dan HAM orang-orang yang betul yang tidak, kalau jangan sampai KPK capek, dia memudahkan satu itu. Kedua, KPK juga nanti Pak Jokowi ini juga harus bagaimana menginikan kepolisian dan kejaksaan supaya mengejar prestasinya KPK. Bisa sama kan? Nggak ada masalah. Kalau nggak berhasil, ya tarik itunya kan. Ada mekanisme koordinasi supervisi antara mereka. Nanti bisa jadi sepanjangan, KPK kan dananya besar, kasih dana besar polisi sama jaksa. Nah, hasilnya besar enggak? Nah itu juga. Tapi ada yang lebih penting juga. Di luar yang di bawah koordinasi Jokowi langsung, yaitu kepolisian, kejaksaan, dan menteri kehakiman, ada yang lebih penting, yaitu di luar yang tadi bilang KPK sama kehakiman, Mahkamah Agung. Jadi kebutuhan baik perangkat lunak, perangkat keras, misalkan tadi dikatakan penyidik, tambah gedung, jangan sampai sumbangan dari masyarakat, mahasiswa ngumpulkan 2.000 gitu kan. Tapi bagaimana anggaran untuk KPK, anggaran untuk Mahkamah, yang paling gampang juga di ujungnya. Bagaimana minta para koruptor di pengadilannya, sampai pengadilannya nyewa. Yang paling gampang sekarang pengadilan tindak pidana korupsi Jakarta Pusat, tapi ada di Jakarta Selatan kayak yang demokrasi. Bagaimana membuat pengadilan Jakarta Pusat dan lain. Ini Jokowi di depan mata harus bagaimana menata perangkat lunak perangkat baik untuk kepentingan Mahkamah Agung peradilan korupsi maupun juga KPK maupun yang ada di bawahnya. Jadi sama-sama sinergis. Makanya anggarannya sediakan, jangan sediakan untuk subsidi BBM ya, Mas Ade gitu ya. Nah, tapi kalau bicara mengenai hukumnya ini bisakah hukuman mati diterapkan untuk koruptor? Karena korupsi ini kan kejahatan luar biasa. Betul. Nah, sekarang di undang-undang nggak ada pasal 2. Cuma itu kan aturannya agak dalam keadaan bencana, dalam keadaan darurat. Itu memang agak tipis. Digunakan sih bisa aja kan, semua undang-undangnya dirubah. Yang sama dengan saya harus sama, bersama kami dengan rekan-rekan itu satu beda. Kalau saya pelaku hukuman mati, kalau beliau berdasarkan nama saya nggak setuju kan. Kalau saya jawab hukuman mati itu nggak ada masalah gitu kan. Cuma masalahnya di Republik ini kalau hukum dilaksanakan kita akan bertentangan konvensi-konvensi yang lain. Tapi setidaknya hukuman seumur hidup lah gitu kan bisa dilakukan. Cuma seumur hidup kan rekor belum pernah. Itu rekor masih Aset Iwan Iryawan yang masih megang. Ada remisi, ada gerasi juga. Potong-potong itu ya. Akhirnya bawa terasi. Oke, baik pemirsa, nanti kita akan membahas bagaimana tantangan dari pemerintahan Jokowi JK ini yang baru untuk menghadapi korupsi yang sudah dibilang menjamur di Indonesia. Selamat kita watch.